Jenderal pun manusia, ini adalah sebuah tulisan yang mungkin membuat saya dihujat. Kali ini, penghujat saya pasti penggemarnya. Pak Jenderal, saya tahu sekali, mendapatkan posisi jenderal bintang penuh bukan saja tidak gampang tapi hampir tidak mungkin. Dari 1 juta manusia yang mengabdi sebagai benteng Nusantara, mungkin hanya 1 yang mendapatkan bintang 4 penuh dan menjabat panglima di setiap 2 hingga 3 tahun jabatan. Mereka sudah pasti teruji, kemampuan mereka sudah pasti terukur dan sudah pasti pantas mendapatkannya. Namun, apakah jenderal-jenderal dan petinggi-petinggi militer mengerti? Dunia perang atau warfare perlu pemahaman, ini sama dengan dunia bisnis. Bagi mereka yang tidak berbisnis atau tidak menjalankan bisnis di kurun waktu 10 tahun terakhir, jangan berani-berani mengatakan dirinya coach atau mentor bisnis. Ini tidak nyambung dengan realitas saat ini. Seperti dunia militer, dunia bisnis bergeser jauh, sangat jauh. Ini terjadi juga di dunia akademisi kampus bisnis. Kalau kurikulum ajar hanya pakai teori bisnis tahun 1980 hingga 1990-an dan berkisar pada model bisnis Coca-Cola, Pepsi, dan LBM dan tidak menyenggol ilmu-ilmu dari Airbnb, Anda ketinggalan. Memahami satu bidang saja tidak cukup. Saat ini, kita tidak bisa lagi hanya belajar dari model bisnis Traveloka dari sisi e-commerce ticketing tanpa melihat kilasan bentuk bisnis lainnya. Itulah mengapa, jangan heran ada jutaan anak bangsa yang membuat aplikasi namun tidak semuanya mulus jalan, take off, dan mampu komersial. Kembali ke dunia militer, sebuah hal yang disayangkan kalau para jenderal saat ini hanya memahami perang jadul, ya, perang dunia versi Makedonia, Romawi, Napoleon Bonaparte, Rommel, MC Arthur, atau Vietnam. Jelas, jenderal-jenderal tersebut bukan jenderal tahun 2000-an, saat ini jenderal itu banyak, ada sekitar 400 orang jenderal di TNI yang di pundaknya setidaknya memiliki bintang 1. Saat ini, ternyata ilmu perang mereka banyak yang masih seperti para pendidiknya dulu, ilmu politik mereka terbatas pada battlefield, perebutan Irian, dan Timor Timur. Sebenarnya, ini semua dimulai sejak Uni Soviet pecah dan bubar dan mulai membangun milisi mereka dengan berkiblat ala Amerika, Israel, dan Inggris. Setelah itu, perang di tahun 2000 ke atas sampai saat ini adalah perang insurgensi. Di seluruh angkatan perang dunia modern, pasti sudah ada spesifik commander dalam dunia insurgensi ini. Sejak tahun 2000, Amerika adalah negara pertama yang siap melakukan perang teror dan anti-teror. Itu pun mereka kecolongan dalam tragedi September 11. Perlu diingat, teror ini bisa dilakukan juga oleh non-state actor. Sebagai catatan, perang biasanya dilakukan antar negara, sehingga negara dikenal dengan istilah state actor. Dalam warfare, dalam dunia insurgensi, peperangan tidak lagi terjadi di battlefield tetapi battle space. Ini bukan di ranah, medan lapangan, tetapi sudah space, ada media, culture, juga psychological warfare. Inilah yang saya kritik keras dari 2 mantan panglima dan panglima sekarang menjabat. Kenapa mereka tidak membangun spesifik command dalam insurgensi perang non-militer di jajaran ketentaraan saat ini? Tentara tidak mengupgrade dirinya dan tidak membuat dirinya jadi lebih modern. Ini yang membuat kita malu dengan tentara saat ini, karena kita berkali-kali diberitahu bahwa perang sudah berubah dan tentara harus direformasi. Mereka tidak melakukannya. Nah, contoh perang insurgensi adalah 411 atau 212. Ini mengganggu keamanan nasional dan membuat kita gelisah serta masuk dalam ruang kekacauan. Jangan mengcounter gerakan ini dengan militer, counterlah dengan kekuatan insurgensi pula. Jangan lagi menggunakan strategi, massa dibenturkan dengan massa. Atau, membangun massa tandingan, itu cara kuno, itu memang ada dalam buku perang militer, tapi, itu kuno. Sementara, hujatan hoax di dunia maya dan media sosial tidak di-counter. Kalaupun ada, counternya basi, jelek, dan tidak keren. Ini yang saya ingatkan, kenapa kita tidak sadar juga sampai saat ini. Coba, apakah orang-orang dalam dunia militer Indonesia saat ini sudah bisa melihat, ini dengan jelas? Mampukah tim militer Indonesia membaca apa yang dalam istilah tentara, sentra gravitatis, atau sentral gravitasi? Di mana sentralnya? Di dalam negeri ataukah di luar negeri? Ayolah kita semua harusnya bisa membaca bahwa, threat intention ex capability, jangan hanya menduga-duga dan menerka, sain gues itu tidak bijaksana. Mari jadi cerdas bersama, dalam dunia insurgensi,
Peperangan tidak lagi terjadi di Battlefield tetapi Battle Space.